berharap mungkin aku kedepannya bisa jadi orang yang lebih rajin, terus lebih bermanfaat juga buat orang lain. Karena aku tuh megang prinsip sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Teman Belajar. Bertemu lagi sama aku Lin Ardianto dan narasumber kita hari ini adalah Danu. Halo Danu, apa kabar? Alhamdulillah Lin, hari ini kabarku baik. Siap. Oh ya teman-teman, aku mau jelasin sebentar kalau Danu itu adalah seorang siswa yang berprestasi di SMP UPK. Dan saat ini dia juga adalah seorang ketua IPM. Dan dengar-dengar nih, dia juga baru saja menyelesaikan tasmi JUS 26 loh. Kira-kira apa ya rahasianya biar jadi sehebat ini? Yuk simak sampai akhir. Oke Danu, aku mau nanya nih, kira-kira di antara semua prestasi yang kamu dapatkan, apa sih prestasi yang paling buat kamu bangga? Wah, nih pertanyaannya cukup menarik sih, harus aku apresiasi. Gimana tuh? Kalau dari prestasi-prestasi yang alhamdulillah aku dapat, itu menurutku yang paling berkesan gitu. Itu menurutku pas aku ikut lomba Olimpiade di Bandung tahun lalu. Oh iya. Terus apa sih kendala kamu pas Olimpiade itu? Olimpiade ya. Sebenarnya di setiap lomba tuh ada kendala masing-masing. Nah, kalau dari Olimpiade sendiri itu kendala yang aku temui karena pas itu kan aku juga masih anak baru lah hitungannya. Iya anak baru. Jadi menurutku pas itu level soalnya tuh lumayan susah menurutku. Oh lumayan susah, tapi alhamdulillah kamu bisa kan? Ya alhamdulillah. Pas itu kamu dapat berapa sih? Juara apa? Alhamdulillah pas itu aku dapat emas. Pesan kamu cara belajarnya untuk Olimpiade ini gimana? Kalau dari Olimpiade sendiri itu aku belajarnya pakai sistem kalau yang aku pakai buat lomba biasa sih. Jadi kayak hamin berapa tuh kita udah maksimalin belajar materinya, terus kayak menjelang lomba tuh kita santai-santai aja, siapin mental, tenang gitu. Jadi untuk mempersiapkan itu termasuk lama ya? Ya sih bisa dibilang lumayan. Gitu. Terus kamu dengan mengikuti lomba Olimpiade itu kira-kira untuk ujian mendatang tuh ngeganggu nggak? Jujur sih ya, kalau menurutku aku ngerasa tetap maksudnya ada kayak ya nggak sinkron lah, misalnya kayak jadwal aku tambahan itu kan kadang-kadang bebarengan dengan pelajaran kan. Jadi kayak ya pengen ikut pelajaran juga sebenarnya tapi ada lomba gitu. Oh iya sayangnya gitu ya. Jadi tetap ada plus minusnya sih. Yes. Ya, terus aku sebagai classmate kamu tuh sering lihat kamu tuh kayak tadi dipanggil untuk tambahan lomba ataupun untuk rapat IPM kan. Jadi kamu tuh orangnya aku lihat sibuk banget gitu dan belum lagi mungkin ngejar hafalan kan. Yes. atau belajar pembelajaran yang ketinggalan tadi gitu kan. Kamu gimana sih cara belajarnya? Ini cukup menarik juga, mungkin bisa buat sobat PK semua kalau yang juga mengalami kesibukan yang sama. Jadi menurutku tuh inti dari gimana kita bisa maksimal di tengah kesibukan itu adalah kita harus bisa bagi waktu. Bagi waktu. Jadi bagi waktu tuh gimana kita bisa memaksimalkan kesibukan kita di dalam waktu yang terbatas ini. Yang terbatas. Jadi apakah kamu selesai sekolah terus langsung belajar gitu? Enggak juga sih. Aku kayak pulang sekolah tuh ya masih malas-malasan kayak atau ya kan nggak mungkin kita pulang tahu-tahu langsung belajar gitu kan, mesti kayak makan dulu, mandi dulu gitu. Oh iya. Terus kamu belajar berjam-jam nggak gitu? Enggak sih ya. Kayak paling aku belajar cuman berapa? 1,5 jam atau 2 jam. Itu sebenarnya yang penting kita efektif aja sih belajar. Gitu. Jadi kamu di tengah huru hara ini kamu serius nih huru hara amat bahasanya. Enggak, maksudku ya di antara kesibukan kamu itu kamu apakah tetap maksimal untuk melaksanakan ujian dari sekolah? Ya aku berusaha semaksimal mungkin sih. Kalau dari kesibukan ini aku berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi nggak ada kan kamu pastikan dari diri kamu sendiri nggak ada pelajaran yang kamu nggak bisa gitu kan? Ya kalau mungkin belum paham pasti ada sih. Kan kayak kadang materi yang masuk cuma berapa persen gitu. Tapi dari nilai rapat sendiri aman kan? Selalu aman kan? Gimana ngomongnya ya? Ya tapi ya insya Allah kita selalu berusaha maksimal gitu lah intinya. Iya. Jadi kamu tetap berusaha untuk belajar untuk ujian juga ya? Yes. Untuk maksimal juga dalam ujian tersebut. Terus dengan semua kesibukan kamu itu kalau misal punya waktu luang kamu ngapain? Nah, karena waktu-waktu yang lain itu aku pakai buat tadi ya mengimbangi kesibukan itu. Iya. Jadi mungkin kalau ada waktu luang tuh lebih aku pakai buat healingnya. Gimana tuh healingnya? Biasanya aku sih pakai buat kalau nggak baca buku teori, aku baca novel sih.
Novel. Iya. Terus kamu nggak nonton film kayak atau gimana? Kadang sih aku juga nonton film. Terus aku biasanya main musik juga. Wah, main musik juga. Yes. Kamu les main musik tuh? Ya aku les sih lumayan lama sejak aku SD. Oh, sejak SD. Cuman hitungannya belum expert banget lah. Katakan. Aku baru ketemu loh orang healingnya tuh ke musik gitu, main musik gitu. Tapi jujur ya, kemarin aku tuh baru baca juga kalau ternyata main musik tuh bermanfaat banget buat kita. Wah, gimana tuh bener? Nggak harus main musik sih, dengerin aja tuh udah bagus. Jadi kayak kita tuh bisa apa ya, menstimulan otak kita buat ngembangin lebih banyak syaraf-syaraf di otak. Jadi itu kita kayak lebih maksimal lah. Daya ingat kita tuh bahkan bisa naik hingga 40%. Wah, gila. Jadi kamu bener-bener tahu manfaatnya ya gitu. Baru aja tahu sih. Terus kamu biasanya main musiknya apa? Aku main musik piano dari kecil. Karena aku tuh suka musik klasik sebenarnya. Oh, musik klasik kamu Yes. suka gitu ya. Terus kan biasanya anak-anak sekarang tuh kan main game gitu ya dan untuk ngisi waktu luangnya. Terus kamu emang nggak main game? Jujur aku tuh masih belum dibolehin orang tua buat main game, terutama game online. Oh, malahan. Iya. Oh, Karena kata orang tua aku tuh maksudnya ada beberapa hal yang maksudnya mudorot lah di situ. Ya, kita tuh sebenarnya bisa ada maksimal Iya, di iya, iya. tempat lain tapi kita jadi agak membuang waktu di situ gitu. wah, beda sendiri nih. Aku juga termasuk orang yang suka main game online. Main game gitu. apa nih? Aku suka main game kayak Battle Royale gitu. Oh, main itu. Iya. Pokoknya game-game gitulah yang bisa ngajak mabar temen gitu. Tapi sejujur aja cara orang healing tuh emang beda-beda ya. Yes. Kalau kamu kan dengan main musik tadi, kalau aku juga beda. Mungkin yang lain juga beda ya. Teman-teman, apa sih cara kalian untuk healing? Oh ya, terus dengan semua effort yang kamu lakuin ini sebenarnya apa sih yang mau kamu capai? Aku berharap mungkin aku kedepannya bisa jadi orang yang lebih apa ya, rajin, terus lebih bermanfaat juga buat orang lain. Karena aku tuh megang prinsip sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Oh gitu. Cita-cita kamu tuh apa emang? Aku sendiri mungkin dokter sih ya, karena dokter kan juga kita bisa bermanfaat buat orang lain, nolongin orang sakit atau gimana. Terus ada juga sih harapan hidupku tuh aku pengen jadi orang yang bermanfaat buat negara. Iya. Karena bayangin aja misalnya kamu jadi guru, kan kamu kan bermanfaat buat ranah siswa. Aku nggak merendahkan guru ya, tapi maksudnya bukan merendahkan juga sih. Guru tuh manfaatnya banyak, kan dia bermanfaat buat siswa. Kalau misalnya kita naik dikit nih karena pemerintahan misalnya, Iya. pemerintahan kan ngurusi satu negara. Iya. Jadi misalnya kayak kita naik dikit jadi apa? Wali kota misalnya, kan kita bermanfaat buat satu kota. Jadi kayak kebermanfaatan kita tuh bisa lebih gitu sih, Lin. Oh, so nanti kamu cita-citanya jadi dokter agar bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Yes. Oh, ya siap. So, menurut kamu apakah kita sebagai pelajar tuh juga bisa berkontribusi dalam negara? Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi gini, masa depan negara itu kan pasti ditentukan oleh anak mudanya. Oke. Karena yang besok akan memegang tampuk kepemimpinan kan anak muda yang sekarang. Jadi kayak gimana kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai pelajar. Kita belajar dengan rajin, kita menjadi orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita tuh kalau udah masuk masa-masa emas lah dalam kehidupan kita tuh kita bisa menjadi orang yang bernegara yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Danu yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk lebih giat belajar dan terus berprestasi untuk meraih mimpi. Aku Lin Ardianto mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali Sobat PK.